Selamat siang semuanya, kepada yang terhormat kepada Bapak Sudarmaji selaku dosen mata kuliah Lisensi Sistem Informasi dan semuanya teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah kita pada siang hari ini dapat berkumpul kembali di ruangan perkuliahan kita. Acara pada siang hari ini yakni presentasi untuk kelompok pertama yang maju ini di sini kami kelompok 4. Untuk kelompok 4 sendiri kami akan memaparkan materi kasus perilaku atau penanganan siswa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Untuk yang pertama yakni saya sendiri, Anindita Alfinulani, NPM 211300882 selaku moderator. Yang kedua yakni Fahira Novariani, NPM 211300026 selaku notulen kita di kelompok 4 ini. Yang selanjutnya yakni Feren Yohanda Usari, NPM 2113070. Yang selanjutnya Aprilian Hamidayana, NPM 2113033. Untuk yang terakhir yakni Hera Ananda Iswara, NPM 2113039. Baik, langsung saja. Yakni pemaparan materi. Di sini kami ada 3 kasus. Yang pertama tidak menghargai guru di kelas, yang kedua berkelahi, yang ketiga bolos mata pelajaran. Baik, untuk presentator pertama saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Oke, masih fokus semua kan? Aku akan mempresentasikan kasus yang kedua, karena kasus yang pertama tadi tentang tidak menghargai guru yang dibawakan oleh Hera Ananda, namun Heranya baru datang, teman-teman bisa lihat. Dan di sini aku akan membawakan tentang kasus kedua, itu berkelahi. Di sini saya sebagai konselor atau guru BK. Teman-teman pastinya semua tahu ya, berkelahi itu adalah sebuah sifat tercela oleh siswa semuanya, ya kan? Dan tidak patut dicontoh, atau semua siswa itu seharusnya tidak boleh melakukan hal tersebut. Sudah tahu semua kan? Oke. Setiap sesuatu pasti ada sebabnya. Di sini aku mengkonseling dua siswa. Jadi 2 siswa tersebut itu di situ saya datang pertamanya. Jadi saya ceritanya belum datang ke kelas sekolah dan mendengarkan ada perkelahian di sekolah tersebut. Nah, di sekolah tersebut ada perkelahian 2 orang itu yang menggegerkan satu sekolah. Dan di besoknya saya mengirimkan beberapa, di situ saya memberikan soal kepribadian kepada siswa tersebut. Setelah itu saya sudah mencari data-data tentang siswa tersebut. Setelah itu saya mendatangi siswa tersebut di kelasnya dan menyuruh mereka untuk datang ke kelas dan diwawancarai. Jadi di situ ceritanya saya udah punya data mereka ya. Tahu kan teman-teman semua? Punya datanya mereka. Di situ mereka sudah mengisi tentang kepribadian mereka. Lalu di situ 2 orang berhadapan dengan saya. Saya bertanya dulu, siapa nama kamu? Di situ sebenarnya saya kan udah punya data-data tersebut. Cuma untuk yang namanya pertanyaan terbuka. Jadi biar berkelanjutan pertanyaan tersebut supaya saya itu mengetahui sebabnya itu apa. Nah, di situ saya menanyakan tentang nama. Selanjutnya saya bertanya, kenapa kalian berantem? Ternyata permasalahannya siswa yang bernama, saya memakai 2 aktor, yaitu Aliza dan Asya. Nah, Aliza dan Asya itu bertengkar karena mereka berdua itu saling body shaming. Teman-teman tahu kan body shaming itu apa? Saling menghina fisik. Jadi yang satunya mengejek bahwa terlalu gemuk, yang satunya bilang terlalu kurus, cacingan. Jadi karena yang satunya ini yang dibilang kurus ini gak terima, karena setiap hari itu yang Aliza selalu mengejek dia, dan berartilah gak terima, berantem. Di situ saya mengkonseling mereka berdua dengan beberapa pertanyaan dan berakhir dengan bertanya sebab akibatnya, dampaknya, untungnya itu apa ketika kalian berkelahi seperti itu. Dan endingnya mereka berbaikan. Terima kasih. Saya rasa cukup, kurang lebihnya
Saya mohon maaf, nanti apabila teman-teman ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di sesi nanya. Yang selanjutnya Pak. Iya. Pak, ini penyampaian materinya ditulis juga. Oh nggak usah, nanti ada sesuai dengan pertanyaan saja. Oke, sekarang gantian aku di sini jadi guru BK. Aku nggak masalah bolos di jam mata pelajaran. Kalian dulu pasti sering kan bolos di mata pelajaran. Menyenangkan. Nah, di sini pertamanya guru mata pelajaran itu ngomong ke wali kelas karena contoh Rahma itu bolos terus waktu pelajarannya wali kelasnya Pak Haji gitu. Nah, Pak Haji ngomong ke aku, katanya Rahma ini setiap pelajaran saya bolos terus, tapi di mata pelajaran yang lain ada, kenapa gitu. Nah, terus aku sebagai konselor atau guru BK itu, aku ngasih surat panggilan itu ke Rahma, anak yang bolos. Kalau besok Rahma itu aku panggil ke ruangan aku. Nah, terus habis itu waktu udah ketemu sama Rahma itu ya walaupun aku udah tahu data dia, itu kan karena konseling itu pasti tanya dulu namanya, terus habis itu ke intinya gitu, kenapa sih kamu bolos matematika itu? Nah, kata Rahma, ini gurunya killer, gurunya cara neranginya tuh jadul banget gitu loh. Sebenarnya tapi nggak mungkin ya. Nah, terus aku bilang, tanya ke Rahma sama siapa aja? Rahma ngomong katanya sama Dinda, sama sama Fahira. Terus habis itu aku bilang kalau bolos itu ngapain? Kata dia, ya sebenarnya cuma ngobrol doang sih Bu di luar sekolah gitu. Nah, di situ aku ngasih tahu ke Rahma kalau bisa jangan bolos lagi. Besok aku omongin ke ibu MTK-nya, bapak MTK-nya itu biar ngasih metode belajarnya itu nggak jadul dan nggak killer. Sekian dari saya, kalau ada yang salah maaf ya, nanti bisa ditanya. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Oke, di sini saya menyampaikan kasus yang pertama, tidak menghargai guru. Jadi itu yang pertama, guru mata pelajaran itu melaporkan terhadap guru BK-nya terhadap saya bahwasanya ada salah satu siswa yang tidak menghargai keadaan beliau saat mengajar. Saat ditanya oleh guru tersebut, dia tidak menjawab. Jadi guru tersebut konfirmasi terhadap saya, kemudian saya memanggil siswa tersebut dan saya tanya mengapa siswa tersebut tidak menghargai gurunya ketika menjelaskan materi, dan ternyata siswa tersebut itu telah mengatakan bahwasannya karena ada masalah dalam keluarganya, jadi dia terganggu saat proses belajar mengajar. Kemudian saya tanya apakah ada hal lain lagi, ternyata tidak, karena permasalahan yang dialami oleh siswa tersebut hanya karena mengalami kurang kasih sayang dari orang tuanya. Sudah. Baik, demikianlah pemaparan materi kasus dari kelompok kami. Untuk selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Eliana Cinta Prastiwi, NPM 211300053. Saya dari kelompok 1. Jadi yang ingin saya tanyakan ini untuk konselor Afrilian ya.
Jadi di sini tadi Aprilian menyinggung tentang menggunakan pertanyaan terbuka untuk kasus berkelahi gitu kan. Berarti kan dalam kasus berkelahi ini kan dua siswa itu dipanggil ya, dua-duanya gitu. Antara si Asya sama si Aliza ini yang lagi bertengkar gitu. Nah, pertanyaan terbuka apa yang Aliza ya, yang April tanyakan gitu kan, seperti apa gitu, sehingga itu bisa menggali informasi gitu, dan itu terus berlanjutan sampai akhirnya tuh mereka happy ending gitu, katanya Aprilia, konselor Aprilian seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Tanyakan Bertanya kepada siapa? Saudara Hera, bagaimanakah mengatasi seorang siswa yang tidak suka dengan mata pelajaran, akibatnya dia tidak menghargai seorang guru? Bukan nama, ya. Izin perkenalkan nama Chandrita NPM 2113001. Di sini saya ingin bertanya, tolong bisa dijelaskan bagaimana, kan tadi ada voucher tuh, kenapa di bagian vouchernya itu tidak dijelaskan? Perkenalkan, nama saya Tetua Zara dengan NPM 211300023, perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya, selain memberi konseling terhadap anak tersebut, lalu ada tidak sih cara lain selain mengkonseling ketika anak itu tidak dapat membicarakan alasannya ketika mau bolos sekolah, mau bolos gitu? Cara lain? Saya Rona Aziza Prasetyati, NPM 211300009. Berarti pertanyaan saya untuk Hira, yaitu bagaimana jika seorang konselor bagaimana seorang konselor menghentikan kenakalan remaja tersebut tadi? Nama Aprilian Wijayana, NPM 211300033, yang akan menjawab pertanyaan dari Kak Eliana. Menurut saya pertanyaannya bagus karena ini tentang kasus saya, yaitu tentang berkelahi. Pertanyaan seperti apa yang diajukan kepada klien atau kepada siswa, sehingga pertanyaan terbuka seperti apa gitu ya. Teman-teman tahu nggak pertanyaan terbuka itu apa? Pertanyaan terbuka itu sebuah pertanyaan yang itu memberikan informasi, atau dia gimana caranya siswa itu memberikan informasi secara rinci, secara detail ke kita. Kalau pertanyaan tertutup nih, kalau pertanyaan tertutup berarti kayak jawaban yang terakhir. Nah, kalau terbuka itu kita mencari informasi yang banyak, sebanyak-banyak mungkin gimana caranya kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh, tadi di voucher aku sempat ngejelasin kayak alurnya. Jadi aku udah ngasih beberapa soal kepribadian kepada siswa, karena kan kita nggak bisa nih, seorang konselor itu nggak bisa asal menjudge atau menilai siswanya kan. Jadi kita harus tahu tuh ternyata dia tuh kayak gimana sih di kelas, kayak gimana sih kalau di menurut dia kesukaannya apa sih gitu kan, gitu kan, temennya siapa sih, kita harus tahu. Nah, pertanyaan terbukanya seperti ini, apa sih penyebabnya termasuk. Nah, dia nanti menjelaskan, Bu, ternyata saya itu, kita perlu kan kayak penyebabnya gitu. Bu, Aliza ini pertamanya saya pernah bikin video juga, dia bilang, oh, enggak Bu, Alizanya nggak ngaku, enggak Bu, saya nggak ngomong apapun, dia Bu yang bikin gara-gara. Nah, si Asya nih baru bilang, menjelaskan, Bu, dia itu body shaming, saya bilang kalau saya itu cacingan, kurus, hidup lagi, dan dia itu sering kali mengejek saya, tidak hanya 1 kali atau 2 kali. Nah, di situ saya mulai, terus Aliza apa alasannya, kenapa kamu seperti itu? Enggak Bu. Nah, di situ Aliza mulai menjelaskan tuh, enggak Bu, bohong dia Bu, Asya bohong. Nah, di situ saya mulai mempertanyakannya, Aliza, ketika nanti kamu ada Asya mengejek kamu, misal kamu gendut seperti gajah, apa kamu terima? Itu contoh untuk pertanyaan. Nah, di situ Aliza menjelaskan, enggak Bu, dan saya ngomong kayak gini karena saya sudah mencoba, udah simulasi terlebih dahulu supaya nanti presentasi tidak terlalu buta gitu loh, tidak, sekarang sudah tahu alurnya. Itu sih untuk pertanyaan terbuka, beberapa pertanyaan. Gimana Elsa, apakah kurang jelas? Cukup. Ya, kalau udah cukup perlu saya tengahi ya, karena intinya yang terbuka itu siapapun pertanyaan itu ibaratnya tidak ada yang disembunyikan.
Karena pertanyaan terbuka itu sifatnya adalah orang ketiga harus mengetahui, nggak boleh berdua, itu terbuka. Contoh kalau kita bawa pertanyaan cuma hanya berdua itu tertutup, sulit sekali untuk menjadikan saksi. Jadi kalau buat pertanyaan ingat mana yang terbuka mana yang tertutup. Kalau yang tertutup itu ibaratnya tidak lebih dari 2 orang, hanya kamu dan aku yang tahu sama yang di atas. Jadi kalau terbuka itu ada saksi. Pak, berarti kalau misalnya kasusnya berkelahi kan 2 orang, misalnya antara kamu dan aku, berarti antara aku dan mereka dong? Harus ada orang ketiganya, siapa saksinya? Makanya kalau ketemu kasus yang berkelahi kan biasanya disaksikan orang-orang banyak. Tarik orang yang melihat untuk sebagai saksi, apa ini, kenapa? Nah, makanya polisi itu nggak pernah mencari suatu kesalahan orang lain kalau dia belum menemukan saksi. Itu namanya pertanyaan terbuka. Berarti harus mendatangkan orang ketiga ya untuk Mungkin yang orang ketiga itu mungkin Teman dari harusnya harus ada orang ketiga. Jadi pada saat dia berbohong itu tidak ada kejadian di dalamnya. misalkan terjadi antara pihak ketiganya itu tetap berbohong Pak, Akan cari saksi lagi. akan cari saksi. Iya. Makanya kasus Sambo itu suatu pembelajaran ya bahwa saksi itu berbohong, maka akan dicarikan kasus lagi, akan dicarikan saksi lagi. Itu saksinya itu bukan kalangan dari temannya Aliza atau temannya Aliza Yang merasa melihat. yang merasa melihat ya. Tapi kan kalau misalnya merasa melihat ternyata temannya ibarat kayak sahabat klubnya banget ya si Aliza sama si Aliza. Maka ada cara lain, disumpah. Disumpah. Disumpah pun masih tidak, iya masih berbohong enggak, maka butuh alat teknologi. Iya. CCTV berbicara, terus tes kejujuran pun akan berbicara di situ. Prosesnya panjang. Kalau dia terbuka itu ya, makanya sidang terbuka itu disaksikan oleh saksi. Nah, apa sidang terbuka? Wisuda toh? Nah, kalau sidang tertutup, sidang proposal, sidang skripsi itu tertutup. Paham? Paham. Kalau Oke. itu di bukunya Pak Agus kemarin, kita kan kebetulan kemarin ada pelajarannya Pak Agus dan Pak Agus menjelaskan tentang pertanyaan terbuka. Jadi kalau pertanyaan terbuka menurut Pak Agus nih di konseling itu kita pertanyaannya gimana caranya biar seorang kliennya itu membicarakan, menjelaskan peristiwa tersebut Iya. atau masalah secara rinci. Iya. Nah, Jadi kan ini, kalau terbuka itu kejadian itu harus real. iya. Harus real. Kadang-kadang si konselor itu kok saya nggak yakin ya dengan jawabannya, walaupun dia berusaha real. Akhirnya dia butuh suatu orang ketiga untuk bisa benar nggak dia. Nah, tapi kalau itu pertanyaannya kan ada ya namanya kita tuh melihat perubahan body language-nya orang ya. Dari matanya pun mukanya merah, agak gemetar menjelaskannya, gagap segala macam. Saya rasa orang psikologi atau orang konselor itu udah tahu. Jadi saya perlu alat bantu atau orang ketiga. Tapi dengan menjelaskannya begini, kamu berani bersumpah, berani. Dengan begitu saja kita udah penguat. Jadi dia mau menjelaskan pertanyaan terbuka itu dengan secara rinci, dengan sebab akibatnya seperti apa, itu terbuka. Ya, jadi emang sangat rinci sekali. Maka untuk menuduh orang itu harus pertanyaan terbuka. Karena kalau pertanyaan tertutup nggak akan selesai. Kecuali ini kalau pertanyaan tutup, ya hanya kau dan aku saja yang tahu. Dan itu pertanyaan tertutup. Dia nggak perlu perincian yang panjang, tapi benar kamu melakukan, benar Bu, ya sudah. Kamu jangan bilang sama orang lain. Nggak perlu rincian. Dia mengakui kesalahan, cukup. Tapi kalau terbuka itu panjang, ya, rinci. Perkenalkan saya Sarah Miranda tadi. Ini kan itu aku tanya cara lain biar dia biar anaknya itu ngasih tahu alasan dia bolos ya kan? Ya kan. Nah itu kan aku tadi jelasinnya, aku nanya apa namanya terus ke inti kenapa dia bolos. Itu sebenarnya kalau di realnya itu enggak, kita tanya dia tuh sama siapa aja, terus temen bolosnya itu temen sekelas apa enggak, terus kan nanti dia ngomong ini apa 4 orang Bu, terus apa sama ini teman sekelas. Nah kan nanti aku tanya lagi ke yang bolos itu si Rahma, loh teman sekelas berarti 4-4-nya itu emang mau niat bolos apa kamu hasut? Enggak, emang semuanya niat bolos. Loh kenapa? Nah itu nanti dia kan secara nggak sengaja langsung ngomong ini loh karena gurunya killer, gurunya kalau nerangin apa materinya itu pakai metode yang zaman dulu gitu loh, nggak yang zaman sekarang gitu. Ya, tapi kalau di
karena semua siswa itu tidak mau membicarakan dia pengen bolos kayak gitu, maksudnya dia diem aja gitu loh, nggak mau aku konseling. Kan udah aku kasih surat panggilan SP itu kan, itu pasti dia kan masuk terus, jadi pasti ngeh lah ini gue dipanggil pasti gara-gara bolos kemarin gitu. Kan digali dulu kan, kemarin Pak Agus ngomong gimana konselor itu harus bisa gali konseli biar bisa ngomong, nggak boleh pakai kata apakah ini itu kan, nggak, kita pakai bahasa kita sendiri aja yang relax, yang nanyain Rahma kemarin sama siapa, berapa orang bolosnya, asik nggak bolosnya gitu. Jadi ngobrol santai dulu, terus habis itu nanti pasti secara nggak sengaja dia tuh langsung bilang karena berempat ini niat bolos ya, karena gurunya ini bu itu belum puas. Belum Kalau- maksud. Kalau ada pertanyaan tuh Pak. Silakan kalau enggak. Cara lain supaya cara mengatasi anak tersebut gimana biasanya dia nggak bolos lagi atau cara mengakui apa? Yang kamu tulis tuh mengakui loh. Oh, mengakui. Alasannya berarti kamu tuh minta ngasih tahu gimana konselor itu ngasih tahu alasan anak itu bolos gitu loh kalau di tulisan kamu. Nah, Berarti ya dia nyudah gitu. Pertanyaan Kamu paham nggak sama pertanyaan diri kamu Kamu tuh sendiri? Nah makanya itu seorang guru BK itu juga punya keterampilan, beberapa keterampilan. Setiap guru juga harus punya keterampilan kan. Nah di situ namanya guru BK ya emang tugasnya seperti itu. Kalau nggak konseling gimana? Kecuali kalau pertanyaan itu buat guru MTK, nah baru itu pas. Iya berarti nggak ada kan selain itu, maksudnya nanti harus. berarti pertanyaanku tuh gini, harusnya selain manggil anak itu gimana biar mau konseling kan? Gitu kan? Enggak loh, Kayaknya- maksud dia ini gini loh Kak. Selain anak ini konseling ini apalagi sih yang dilakuin guru BK biar anak itu nggak ngulangin gitu. Gitu. Maksudnya itu gitu loh, apa yang dilakuin lagi guru BK ini selain dikonselingin anaknya, maksudnya sih dia gitu. Kalau pertanyaannya itu begini nggak Pak? Ini apa? Pilot lagi kalau pertanyaannya apa itu namanya biar gimana tadi mah? Gini, maksud dia itu apa sih yang dilakuin seorang guru BK ini selain ngonselingin anak ini biar anak ini bisa berubah gitu. Nah gini kan si Rahma itu ngomong sama aku karena gurunya killer, terus metodenya dia belajarnya tuh zaman dulu. Nah kan aku udah dapat tuh kenapa sih Rahma itu bolos. Ya aku ngomong ke Pak Haji soalnya Rahma itu bolos cuma pelajaran Bapak karena Bapak metodenya tuh zaman dulu nggak kayak sekarang gitu loh. Apa sih kayak zaman dulu gitu loh maksudnya. Kayak jadul. monoton ya? Nah, iya cara mengajarnya Pak Haji tuh jadul gitu. Kalau enggak ibu itu coba pakai yang ajaran sekarang kayak misalnya MTK itu kan pasti di papan tulis tuh. Pak Haji tuh pakai apa gitu biar ini pakai pakai bahan gitu loh Pak, bahan yang nyata gitu. Kalau misalnya kalau yang MTK itu kan kayak ada yang set itu loh. Viagra. Nah, bapaknya itu tuh langsung pakai tingkatan gitu, tingkatan apa yang dikit gitu langsung ditek. Nah, kalau ini ke sini itu gini gitu loh. Jadi aku juga ngomongin ke Pak Haji biar Pak Haji tuh metodenya tuh diubah gitu loh. Oh ya kamu sebagai konselor berarti ngasih tahu Pak Haji. Iya, ngasih tahu Pak Haji. Biar pokoknya biar lebih menarik lagi di dalam itu metodenya. Oh iya. Oh iya biar Cukup? Cukup? Iya. Enggak, cukup dulu apa masih kurang? Kalau masih kurang kan ada Pak Haji. Oke, cukup atau sangat cukup? Cukup. Cukup. Oke, jadi gini ya. Kalau kita bicara masalah metode, kan kita kutip dulu pertanyaan hanya 4 siswa ya tadi. Yang bolos itu berapa? 4. Kita nggak tahu jumlah mahasiswa siswanya itu berapa, ya kan? Jumlah siswanya ternyata ada 30. Lah masih 26 loh yang setuju dengan dosen itu, dengan guru itu. 4 ini cuma ngada-ngada. Kalau seorang konseling itu begini, jumlah siswanya berapa? 26. Tanya dengan jumlah siswanya 26 itu, suka dengan cara Pak Haji tadi ngajar? Suka. Bermasalah nggak dosen guru itu?
Tidak menurut saya. Karena hanya 4 orang loh, persennya itu hanya 0, sekian. Cuman itu tidak bisa didiamkan, harus diatasi. Sebagai guru konselor pun harus mengatasi. Kalau kamu tidak menerima metode pembelajaran guru tadi, pertanyaan ibu, apakah teman-teman di kelas itu merasa sama seperti kamu atau tidak? Nanti mahasiswa itu akan bingung menjawabnya. Apa hanya kalian berempat saja yang tidak suka dengan metode Pak Aji? Kan begitu sih. Nah, itu perlu diadakannya penelitian yang lebih detail. Karena kalau kita langsung manggil ke gurunya, gurunya pun akan kesinggung dipanggil seorang guru BK. Loh Bu, hanya 4 siswa loh Bu yang tidak suka dengan metode saya. 26 itu suka dengan metode saya. Apakah saya salah sebagai seorang guru? Nah, habis deh konseling itu. Ya toh? Nah, itu perlu dikaji ulang. Berarti anak ini dasarnya ada ketidaksukaan bukan hanya metodenya saja. Mungkin tidak suka dengan bapaknya. Apa itu? Apa sih anak itu pernah dikasarin? Apa sih anak itu pernah dikasih nilai yang jelek? Apa pernah disetrap? Apa nah itu perlu itu dikaji. Ya. Nah, itu tugasnya konseling. Jadi nggak bisa metode apapun kalau selama siswanya itu masih mencapai 70% atau 60% itu belum gagal. Tapi kalau 60% tidak suka, 40% suka, itu setengahnya gagal. Nah, perlu ada perubahan. Paham ya? Nah. PM 21130039. Nah, ini menjawab pertanyaan dari Kak Daus. Bagaimana cara menghadapi masalah siswa yang tidak menghargai guru ya? Iya. Ya, kita sebelumnya udah dijelasin juga sama Pak Maji. Yang pertama juga kita harus tanyain anaknya, diajakin konseling, ditanyain ada masalah apa sih sama guru itu. Terus kenapa kok nggak mau belajar sama guru itu? Terus kita kasih motivasi. Kemudian kan sudah dikasih motivasi, kita masih dorongan juga yang positif buat anak. Tapi kalau anak itu punya masalah sama gurunya, masalahnya itu seperti apa? Kemudian bisa dibicarakan baik-baik dengan gurunya dulu. Dan ada yang Cukup. Oke, tadi kenapa? apa? Jika seorang siswa itu ditanya terus apa namanya? Ditanya, Ya, nanti dulu. Nanti dengan jawaban ini kamu merasa puas tidak? Belum. Oke. Ada yang nanti kamu jangan ini dulu. Siapa tahu temennya mau bantu dulu. Nanti kalau belum puas juga, baru nanti kamu bisa menjawab. Oke. Dia tidak belum ya, monggo. Dia belum puas dia. Puaskan. Puaskan. Kok semua pada negatif tinggi? Nggak boleh negatif thinking ya. Nggak boleh berpositif. Oke. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, dari situ kita bisa memperumpamakan itu. Jadi gimana caranya biar siswa tersebut itu bisa menghargai gurunya? Nih, misal aku nih sebagai guru BK ya. Terus Firdaus ini siswa aku dan dia nggak menghargai beliau, Bapak Aji. Nah, gimana caranya biar aku mengatasi Firdaus ini biar bisa keesokan harinya lebih baik, lebih menghargai dosennya atau gurunya. Nah, di situ caranya kita gini. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih tentang siswa tersebut. Bertanya, seorang guru BK itu tidak harus mendapatkan informasi untuk problemnya seperti itu kepada satu siswa. Jadi kita itu butuh tanggapan dari kelas-kelas. Jadi teman-teman sekelas kita harus tahu tuh sifatnya kayak gimana. Kita cari tahu teman dekatnya siapa, anaknya seperti apa ya. Kita menggali informasi tentang dia. Nah, setelah itu
kita langsung bisa tuh memanggil dia. Di voucher kan misalnya tadi ada ya, dengan seorang guru BK juga biasanya kita ngasih soal-soal kepribadian kepada siswa. Mungkin teman-teman pernah ya dulu ngasih soal-soal kepribadian dikasih kepribadian sama guru BK-nya. Nah di situ kita ngambil tuh poin-poinnya. Di situ oh anaknya ternyata kayak gini, nggak suka dikasarin. Nah di situ kita tuh udah dapat informasinya semuanya dari teman dekatnya, dari teman kelasnya. Kita udah dapat juga semua informasi tentang dia, diangkat-angkat. Nah di situ kita panggil anaknya. Di salin voucher juga ada, kita memanggil anaknya. Kita memanggil anaknya datang ke ruangan BK. Kita tanyain, kita jangan langsung to the point dulu. Jadi kita kayak ada kalimat pembukaannya dulu. Gimana kabarnya? Gitu. Kita basa-basi dulu lah ya. Orang biasanya kalau Firdaus kalau deket sama cewek kan langsung nembak dor, kamu nggak jadi pacar aku kan? Gak mungkin. Jadi ada basa-basinya dulu. Nah di situ Firdaus langsung udah basa-basi tanya, menurut kamu Pak Aji itu gimana sih? Nah itu mulai kita memancing. Pak Aji itu misal Firdaus galak gitu, misalnya gitu, galak Pak Aji itu Bu. Nah terus galaknya seperti apa? Pokoknya kita tuh memancing pertanyaan-pertanyaan gimana caranya biar kamu tuh ngomong. Nah setelah itu kita kasih pengertian kayak Pak Aji galak, orang galak itu pasti ada sebabnya. Mungkin karena Firdaus itu ada salahnya atau gimana. Kita kasih pengertian ke siswa tersebut atau ke Firdaus. Ya kan? Firdaus suka dikasih pengertian kan? Dan itu Ya, cukup. Oke. Berarti penyelesaiannya itu apa? Jika menanyakan sama siswa itu nggak harus langsung. Nggak, kita kan guru BK itu setiap guru BK ada suruh ngasih angket-angket kan. Iya. Jadi kita harus menggali informasi semua. Kita nggak bisa cuma padahal sebelah mata aja. Jadi harus kita butuh pendapat orang lain tentang dirinya, tentang kamu tuh kita butuh. Berarti supaya siswa tersebut itu secara tidak sadar mengatakan Iya, makanya seorang konselor tuh harus pinter-pinter nyari pertanyaan. Oke. Untuk flowchart ini kan kita di sini presentasi alur kasusnya. Nah mungkin emang harusnya dari presentator setiap kasus itu mau mempresentasikan, cuma tadi memang nggak dipanggil kan teks. Nggak dijelasin karena memang kita langsung jelasinnya secara alur, secara langsung penyelesaiannya. Nggak ditampilin fotonya loh. Jadi kayak misalkan si Feren, dia kan gurunya pertama ngelapor. Nah kita nggak nampilin ini karena memang ada requestnya sendiri. Ini. Tadi kan guru yang dijelasin sama Feren kan guru itu melapor ke wali kelas. Nah wali kelas itu bilang ke konselor. Nah dari situ konselor ngambil keputusan buat memanggil siswa pakai surat. Gimana? Nah terus flowchartnya kenapa nggak dijelasin? Harusnya memang dari ininya, dari presentatornya tadi harusnya. Terus bagian mana si konselornya ini Ya, nanti jangan. Ya, itu pertanyaannya kan tadi cuma kenapa kok flowchartnya tidak dijelaskan. Udah jawabnya sampai situ saja, jangan. Alasannya tadi udah dijelaskan karena masing-masing presentator konselornya itu sudah punya UKS masing-masing gitu kan, maka kami tidak menjelaskan. Nanti saya tengahin, saya belum mau menjawab itu, tapi pertanyaan itu harus dijawab. Kenapa sih alasannya sudah dijawab ya? Langsung ke fokus ke permasalahannya masing-masing konselor, maka tidak menjelaskan prosesnya. Dan itu jawabannya, itu kunci. Gimana menurut kamu gimana? ya sebenarnya tadi menjelasin Nah itu inginnya dia dijelasin, berarti tidak puas ya? Oke. Alasannya memang sudah jelas begitu. Karena apa? Kalau kita kembali lagi ke permasalahan, kenapa sih nggak dijelasin? Udah dijawab. Kita langsung ke permasalahan masing-masing konselor dengan UKS, kan gitu ya? Nah, terus ya harusnya dijelasin dong flowchartnya, kan pasti begitu deh. Alasannya sudah begitu. Kalau kita kembali, oh ya saya rasa nggak perlu dijelaskan. Itu saya nggak akan jawab nanti, tapi nanti setelah ada yang mau menambahkan, karena dia merasa tidak puas. Alasannya pun tidak puas juga dengan cara yang kamu sampaikan. Oh dengan UKS begini masing-masing. Ada yang menambahkan ya silakan. Alasannya apa lagi?
menjelaskan. Pertanyaannya itu kan, Iya. simpel ya. Nah, sebenarnya seharusnya itu yang menjelaskan presentator. Dan seperti saya nih yang membawakan kasus. Emang kita itu milihnya ya Kak ya, kita pahamnya itu kita cuma bawain kasusnya itu menurut alur enggak. Nah kita itu ada yang namanya kita itu kan desain nih, gambaran. Kita harus menurutkan gambaran kayak ini. Aku pun udah menjelaskan kayak ini sekarang kita mulai tadi kayak guru BK itu mendatangi siswa. Tadi aku menjelaskan juga kan, terus guru BK itu memberikan soal kepribadian. Itu harusnya setiap presentator mungkin kesalahannya di presentator lainnya nggak nyampe akhir jelasinnya. Cukup gitu. Sudah benar sekali itu, karena begini, saya setuju. Jadi kalau tidak puas, saya masih melihat kelompok ini masih ngomong, karena pertama kali yang menjelaskan ini sudah dijelaskan. Tidak perlu setiap kelompok itu menjelaskan. Yang jadi masalah kalau sama sekali tidak dijelaskan. Masalah tidak puas itu is okay. Itu kan namanya presentasi orang masing-masing. Tapi kalau saya bicara ini tidak banyak mana-mana ya, ini menengahkan saja. Kalau misalnya, oh kenapa sih tidak dijelaskan? Tadi harusnya jawabannya ya disampaikan siapa? Nah, itu tidak harus newscast. Oh, di awal tadi teman saya, rekan saya sudah menjelaskan flowchartnya. Walaupun tidak semua kasus yang dijelaskan, tapi minimal ada penjelasan flowchart. Baru dia bisa memotong atau memenggal. Oh, saya pinginnya semua setiap komponen di flowchart itu dijelaskan. Nah, pinginnya, tapi karena kenapa tidak dijelaskan? Ya, itu pertanyaan pokok. Kalau misalnya kenapa tidak dijelaskan, berarti kan emang tidak dijelaskan sama sekali. Tapi karena tadi di awal dijelaskan, maka akan sedikit saya membela kelompok ini. Paham ya? Jadi intinya kalau ada ketidakpuasan itu wajar. Ya, itu wajar. Tapi kalau ada pertanyaan yang ibaratnya kenapa tidak dijelaskan, karena saya menyimak, dijelaskan walaupun tidak maksimal, tapi ada penjelasan di dalamnya, ya tetap dijelaskan. Kecuali tadi ada pertanyaan, maaf untuk kelompok ini saya kurang puas loh dengan penjelasan flowchart di awal, maka saya ingin kenapa tidak struktural, tidak full menjelaskannya. Nah, mungkin itu tadi, maaf karena kita langsung ke posisi permasalahannya itu menggunakan IPCAS. Tapi karena pertanyaannya tidak dijelaskan, ya itu yang kita kunci. Paham ya? Jadi next kalau kita mau buat pertanyaan, harus emang fokus pada pertanyaannya iya atau tidak, dijelaskan atau tidak. Oke, paham ya? Sudah semua kan? Satu lagi, silakan. Jangan lama-lama, ini terakhir. Jawab, kan itu ditanyain konselor untuk memastikan adanya kenakalan siswa dalam kasus untuk tidak menghargai guru. Kalau menurut saya sih, kan tadi Ingat, saya nggak suka pakai menurut saya, karena di konselor itu pasti berbasis dengan pakar-pakar. Menurut pakar ini, nah boleh. Karena Anda belum seorang pakar, maka saya nggak setuju. Kadang-kadang itu kenapa nilai kemarin KUS atau UTS-nya saya coret-coret atau kayak, menurut saya itu, ingat ya semua konselor ya, jangan pakai menurut saya. Saya sebagai dosen pun nggak pernah buat buku menurut Sudarmaji, itu nggak boleh. Ya, karena kita belum melakukan penelitian. Ya, jadi menurut pakar kalau kamu mau. hasilnya yaitu misalnya seorang konselor itu kayak manggil siswanya gitu kan. Abis itu kita tanyain kenapa permasalahannya kamu tidak menghargai guru tersebut. Kita tanyain kamu ada permasalahan terhadap guru tersebut atau tidak. Misalkan kayak kamu nggak suka pelajarannya guru itu, terus kita tanyain kamu kenapa nggak suka gitu. Terus abis itu misalkan dianya jawab ya karena ininya apa namanya saya pengajarannya kurang menarik atau kurang efektif mungkin. Terus jadi kita maksudnya saya sebagai konselor sendiri saya masih tahu seharusnya
tadi pertanyaan dari siapa ya? Kurang ya? Gimana tuh? Kurang ya? Ya, oke. Saya diri kurang. Mungkin ada teman yang membantu, silakan supaya dapat nilai. Caranya mengatasi kenakalan remaja itu menghargai guru. Caranya supaya tuh siswa tidak melakukan lagi. Oke, mungkin yang lain sekarang. Saya berjawab ya. Dari flowchart sama UKS tadi kan ada komponen orang tua. Nah, kalau dari kasus Hera kan ini tidak menghargai guru. Nah, di sini ada komponen orang tua. Yang pertama tadi kan sama kasusnya kayak si Uus ya, hampir sama pertanyaannya. Kalau si Uus tadi itu kan cara mengatasi menghargai guru. Nah, tadi si Hera udah ngasih jawaban dari pihak siswanya itu sendiri. Nah, untuk jawaban saya untuk melengkapi juga pertanyaan jawaban dari untuk Uus, karena ada komponen orang tua, pertama kita ada kunjungan ke rumah. Di proses juga tadi nyampe ke orang tua untuk kasus si siswa ini. Nah, kita lihat pola kasusnya orang tua itu seperti apa, terus perlakuan si anak itu ke orang tua itu kayak mana. Nah, di sini kasus kami itu juga karena si anak ini broken home, terus si anak itu karena memang kenapa sih harus sampai berpisah gitu, kenapa harus sampai pisah, terus akhirnya dia kayak berontak, habis itu dia nggak suka sama orang tuanya, jadi dia di situ kayak kurang menghargai orang tuanya, dan di situ berimbas ke sekolahan. Jadi kita karena ada home visit, kita kasih data si anak itu tadi yang udah dilakukan sama konselor jawaban si Hera, kita paparin jawaban kita ke orang tuanya juga. Jadi si anak ini mengalami masalah juga di sekolahnya. Di jawaban si anak itu tadi, sebab orang tuanya itu kayak gini-gini, dia cerita dulu orang tuanya itu keadaan di rumahnya kayak mana. Nah, dari situ nanti biasanya kita pertemukan nih di teknik konseling apa ya, pokoknya kita waktu konseling itu mempertemukan antara orang tua dengan si siswa. Dan saya lupa nama tekniknya, konseling apa ya yang kemarin itu Gestalt. Nah, di situ Gestalt itu nanti ada teknik kursi kosong. Nah, teknik kursi kosong itu mempertemukan antara si penyebab itu tadi dengan si tokoh itu tadi. Nah, pokoknya tekniknya itu tekniknya saya lupa, cuma konselingnya konseling Gestalt. Nah, habis itu, pokoknya itu di situ ya, entah saya lupa nama konselingnya konseling apa. Nanti di situ ada konseling untuk mempertemukan si orang tua dengan si siswa. Nah, di situ nanti kita paparkan permasalahannya itu seperti apa. Di situ tekniknya itu nanti diminta si siswanya itu untuk mengutarakan apa yang dia rasakan selama ini terhadap orang tuanya. Dan situ mungkin nanti bisa timbul rasa orang tuanya itu, oh berarti ternyata selama ini saya salah, saya kayaknya memang yang menyebabkan anak saya seperti ini tuh salah satunya faktornya ada di diri saya gitu. Tadi ada juga memang dari penjelasan kami juga kurang untuk di UKS-nya, karena memang ada komponen orang tua tadi juga sempat kami paparkan juga begitu. Baik, untuk selanjutnya yakni penutup. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf atas kesalahan yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alija ini pasti nih, kamu. Assalamualaikum, Bu April. Baik, Bu. Nama kakak juga ya.
belajar Bu. Ya hari ini pelajaran apa? MTK Bu. Matematika. Pak Darmaji ya? Iya. Pak Darmaji atau Bu Astika? Pak Darmaji. Kalian tahu kenapa kalian dipanggil ke sini? Nggak tahu. Bingung sama kalian itu. Kemarin tuh ibu kan nggak berangkat ya, tapi ibu dengar kata Pak Darmaji rame-rame di kelas 11 TKJ. Ibu tanya, kenapa Pak? Ada yang berantem. Padahal saya tuh udah lama loh gak ada yang berantem. Asia kan namamu? Iya Bu. Aku terkenal akhirnya pendiri di kelas. Tapi ya kan, kenapa bisa berantem? Ya Alija Bu, masa ngejek-ngejek saya Bu? Loh, kamu malah nyalahin aku loh. Kan kamu duluan. Ya aku nggak ada nyalahin kamu ya. Ejek-ejekan. Ejekan seperti apa? Ibu pengen dengar dari Alija itu. Nggak ada Bu, kita nggak ada ngejek-ngejekan. Terus kenapa kalian berantem? Bohong nih Bu Alija Bu. Nggak ada. Kata Alija nggak ada ejek-ejekan. Terus kenapa kalian bisa berantem? Asia, ibu pengen dengar ejekan seperti apa itu? Alija Bu. Oke, ejek-ejekan. Ejek-ejekan seperti apa Alija? Kamu ngejek si Asia. Enggak Bu. Terus Enggak, asalnya aja ngeselin. kesannya gimana kalau kita Alija? Ibu pengen dengar pendapat kalian. Ya dia itu loh Bu, diajakin saya ke kantin, dia malah nggak jalan aja kalian gitu katanya. Ngeselin gak sih Bu, udah dibaik-baikin malah nyomong kayak gitu, sok lonely gitu loh Bu. Emang gitu sih? Enggak Bu, bohong Bu Alija Bu. Terus kenapa sih kok bisa kamu berantem? Padahal kamu tuh terkenal pendiam loh. Aku diajak Bu, kata Alija kurus. Loh emang kenyataannya kurus, nggak ada dagingnya, hidup lagi Bu. Tuh kan Bu, kan? Loh. Terus kenapa kamu gak terima diajak Alija seperti itu? Enggak Bu. Alija ngajak itu udah berapa kali? Banyak kali Bu. Dia juga ngejakin aku loh Bu, nggak cuma aku ngejakin dia. Asia ngajakin seperti apa? Ngejakin aku bilang gendut, kayak gajah duduk gitu. Kalian kan teman satu kelas satu jurusan kan? Kalian rukun dan kalian menolong. Berapa tahun lagi kalian lulus? 1 tahun lagi kan? Iya. Tapi belum ada belum ada libur, PKL, ya kan? Nanti ya kalian itu bakal nyesel ketika kalian udah lulus sekolah. Jadi manfaatkan waktu sekarang itu buat seneng-seneng, saling rukun sama temennya, akrab. Seorang teman itu saling melindungi, bukan saling mengejek. Alija cantik dengan postur tubuhnya seperti ini, dan Asia pun cantik dengan postur tubuhnya seperti ini. Kalau kalian saling mengejek, berarti kalian gak bersyukur, iya kan? Coba kalian ngerasa bisa nggak sih saling mengejek seperti itu? Iya Bu. Jawab yang benar. Iya Bu. Terus kalau udah kayak gini gimana? Tindakan kalian? Kenapa diam? Kemarin bikin heboh satu kelas, sekarang diam. Kalian dengerin ibu ngomong gak sih? Dengerin Bu. Kalian udah buat salah? Ngerasa salah nggak? Salah Bu. Kamu ngerasa salah nggak? Salah. Kalau salah apa? Minta maaf Bu. Siapa yang minta maaf? Oh, sama-sama. Terus Alija lo gak minta maaf sama Asia? Mau Bu. Emang Alija tahu salahnya di mana? Karena udah ngejek Asia. Asia tahu salahnya di mana? Apa? Sama apa? Alija. Besok lagi jangan dilangin. Iya Bu. Sekarang ngomongin kalian minta maaf terus berpelukan. Maaf ya Alija ya. Iya aku juga minta maaf ya. Ya, pelukan. Habis ini jangan berantem ya. Iya Bu. Ibu itu melihat anak-anak ibu itu rukun seneng banget ya. Jadi jangan sampai ibu denger kalau kalian berantem lagi. Kalau kalian berantem lagi, ibu
bakal kami untuk kalian. Silakan. Ini tanggal berapa? 23. 23 ya. Jadinya tanggal berapa nih? November Bu. Jauh banget Bu, Juni ke November. Oke. Nama kalian udah ada di sini. Tulis case tangan. Bisa satu langsung. Kalau kalian balik lagi atau kalian berbuat masalah lagi, ibu akan panggil orang tua kalian. Mulai? Oke. Lagi Bu. Boleh. Jangan balik lagi ya. Aku mau ke kelas, mau di kelas ya Bu. Makasih ya Bu. Kamu nggak saling. Enggak Bu. Enggak dulu. Assalamualaikum, permisi Bu. Ini tahu nggak ya dipanggil di sini karena apa? Belum tahu Bu. Emang ini ada salah apa Bu? Ini itu dapat laporan kalau ini di kelas tuh nggak sopan. Ketika itu tidak menghargai guru selagi guru itu menjelaskan dalam proses belajar mengajar. Apakah ini benar? Enggak Bu. Perasaan Emi tuh udah perhatiin gurunya. Cuma kadang Emi merhatiin sama ibu gurunya tuh nggak diperhatiin. Jadi Emi tuh malas kalau diperhatiin. Oh, jadi karena ini merasa kurang diperhatiin ya. Iya Bu. Sebenarnya guru itu sudah memperhatikan Emi. Mungkin Eminya yang salah tangkap, jadi merasa kurang diperhatikan sama ibu guru. Jadi kayak gini, Emi bisa cerita sama ibu karena ada asas kerahasiaan. Jadi ibu nggak bakalan bercerita sama orang lain, sama guru-guru lain. Jadi gini Bu. Emi itu sebenarnya butuh perhatian karena kalau dari orang tua itu Emi kurang diperhatiin karena orang tua Emi tuh sibuk kerja dua-duanya. Jadi dari hal itu, dari segi pendidikan, dari segi makan, dari segi lainnya itu butuh perhatian. Yang apalagi kalau di sekolahan tuh sama ibu gurunya gak diperhatiin. Jadi ini tuh ya males gitu Bu. Kalau mendengarkannya itu jadinya males gitu loh Bu. Siapa sih Bu yang nggak males kalau nggak diperhatiin? Ini Farhan ya yang kemarin ibu kasih surat itu. Gitu. Kemarin katanya bolos. Iya Bu. Berarti kemarin beneran bolos. Iya Bu, betul Bu, saya bolos Bu. Berapa anak yang bolos? Berapa ya? 4 mungkin. Itu semua satu kelas apa beda kelas? Di satu kelas Bu. Satu kelas. Iya Bu. Emang bolos pelajaran apa sih? Matematika Bu. Matematika. Iya Bu. Bolos tuh emang enak ya? Seru? Asik? Asik Bu. Oh, bolos pelajaran apa kamu? Bolos pelajaran matematika Bu, soalnya males Bu. Gurunya kayak gitu. Emang sih MTK tuh waduh gitu kan? Sial Bu. Kenapa bolos? Ya, gimana ya Bu? Saya nggak suka aja Bu pelajaran matematika Bu, soalnya ya pas sendiri lah Bu. Rumus-rumusnya X dan Y gitu. Bingung saya. Oh iya. Sebenarnya tuh kamu malas ngikutin mata pelajaran MTK itu karena cuman rumus-rumusnya itu apa gurunya juga? Ya dua-duanya Bu. Oh dua-duanya, emang Iya. gurunya gimana? Ya apa ya? Udah kasih materi terus latihannya sekali kan, materi tugas terus langsung ulangan harian Bu. Oh gitu.
Itu berempat semua beneran nggak suka MTK? Iya Bu.